Saya dulu pernah berzina dan saya menyesal. Setelah itu ada seorang laki-laki ngajak berzina, tapi saya menolak karena saya takut kepada Allah. Pertanyaan, apakah saya bisa mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar? Nah, mudah-mudahan. Kalau dulu pernah berzina karena tidak mengerti terus bertobat betul-betul, sekarang wis ngerti rasanya zina, diajaknya dia ya jane ya kepengin tapi wis ora gelem ngono, kenapa ndak mau? Karena takut pada Allah. Dan termasuk orang yang mendapat lindungan, naungan, pertolongan di mana tidak ada pertolongan Allah itu. Maka yang penting kalau dulu pernah berzina, bertobat seumur hidup, jangan diulangi lagi. Ya, Allah mengatakan coba diulang lagi itu surat Az-Zumar ayat 253 itu. Itu cara bertobat. Memang tidak ada manusia tidak berdosa, itu tidak ada. Tapi Allah beri jalan keluar. Ya, Allah beri jalan keluar. Ya, kalau kamu memang mau bertobat pada Allah, sudah walaupun dosamu seberapa loh, Allah mau mengampuni kalau bertobat betul, gitulah. Ya. Tobat. Nah, cara bertobat supaya diampuni Allah bagaimana? Allah malah menggembirakan la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosamu, termasuk dosa zina. Itu diampuni oleh Allah. Kalau mau bertobat. Nah, caranya ditunjukkan, sudah ditunjukkan oleh Allah jalannya. Coba dibaca ya. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kasih sayang Allah pada hambanya yang sudah terlanjur banyak dosa, apa tadi zina, maling, ya, ngerampok dan sebagainya, masih digembirakan oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, berlumuran dosa lah karena perbuatanmu. Sudah. Apa perintah Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dirimu sudah berlumur dosa, ibadah semua dosa sudah dijalani. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosamu semuanya tanpa kecuali. Jami'an, semuanya akan diampuni oleh Allah. Ya. Innahu wal ghafurur rahim. Itulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka manusia punya dosa, Allah mau mengampuni, nah penyayang, ya, pengampun lagi penyayang. Kalau manusia sudah tidak ada yang punya dosa, Allah tidak punya pengampun dan penyayang, hilang sifat Allah. Kalau Maha Pengampun penyayang mau mengampuni siapa? Sudah tidak ada manusia berdosa. Nah, maka ini khusus ayat ini untuk manusia. Nah, kalau untuk setan tidak ada yang diampuni Allah, karena tidak ada setan berbuat dosa kok taubat itu tidak ada. Untuk malaikat tidak ada yang berbuat dosa kok, maka tidak diampuni yang tidak dosa malaikat. Yang punya dosa ya manusia ini. Maka Allah Maha Pengampun bagi manusia yang mohon ampun, penyayang bagi manusia yang menyadari dirinya akan kesalahannya terus segera bertobat. Nah, cara bertobatnya bagaimana? Ayat berikutnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya
sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, ini diperhatikan ayat ini. Wa anibu, kembalilah kamu. Kembali kemana? Ya, ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Kalau kamu berbuat dosa berarti melenceng dari Tuhanmu, mengikuti setan. Kalau tadi mengikuti setan, sekarang kembali mengikuti Allah. Ya, wa anibu, mengikuti. Ila Rabbi, segera kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu, berserah diri. Kembali pada Allah. Yang tadinya berbuat dosa itu mengikuti setan, sekarang balik kepada Allah. Jangan terus mengikuti setan. Setan itu musuh, maka jangan diikuti. Perangi terus. Adu mubin, inna syaitan adu, setan itu musuhmu yang nyata. Jangan sering berkompromi dengan setan. Maka kalau tadi kebacut bersekutu dengan setan, sekarang wa anibu ila rabbikum, segera kembali pada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, berserah diri. Sudah, tunduk patuh, pasrah bongkoan. Dah, kemarin saya ikut setan, sekarang kembali padamu ya Allah. Saya sudah tunduk patuh mengikuti kamu. Ya, kembali. Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu. Segera tunduk patuh pada Allah sebelum datang azab kepadamu. Sumalatun sorun, kemudian kamu tidak ditolong. Ya, artinya sebelum mati. Ya, sebelum datang kematian, segera kembali pada Allah. Jangan ditunda-tunda, kembali pada Rasul yang itu. Benar kemarin itu, bersegeralah kamu untuk berbuat baik, ya, bersegera sebelum datang ini. Maka sebelum datang azab yang nanti kamu tidak sempat bertobat, tidak sempat berbuat baik, tidak bersempat, ya, untuk kembali kepada jalan Allah karena kedisian mati, maka segera. Kalau sudah kedisian mati, sudah tidak tertolong kamu. Datang azab sampai mendatangkan kematianmu, sudah tidak tertolong, maka segera kembali pada Allah, berserah diri pada Allah, ya, sebelum datang azab yang tidak tertolong, tidak sempat lagi untuk bertobat. Terus ayat berikutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Ya, caranya kembali pada Allah dengan mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba, jangan mengira saya masih muda kok, mungkin matinya, ya, datang azab sampai mati masih lama, saya masih muda, baru umur belasan tahun, belum ada kepala 3, masih kepala 2, belum kepala 5, belum. Oh, itu Allah kalau mendatangkan azab dengan tiba-tiba tidak disangka. Tidak disangka, apalagi zaman sekarang ini, ya. Kamu menganggap masih umur panjang, jalannya hati-hati, sudah tidak pernah ngebut, ya, orang minum khamr, kena corona malah. Nah, maka itulah datang azab tiba-tiba supaya kamu sampai tiba yang menyebabkan kematian. Sebelum datang itu segera. Kapan datangnya? Karena tidak disangka-sangka, datangnya itu tiba-tiba. Tidak sakit, tidak kecelakaan, ngerti-ngerti mati lah, mati dah. Ya. Sebab mati itu tidak, memang ada yang harus sebabnya sakit dulu sampai lama, tapi ada yang tiba-tiba tanpa sakit lama, tahu-tahu, ya, keluar dari rumah, baru keluar dari regol, tabrak kendaraan, mati loh. Kayak saja, bisa saja malah dari bar piknik, atau malah akan piknik lah, belum sampai di tempat yang dituju sudah mati di jalan, cemplung jurang, mati. Itu azab yang tiba-tiba. Datangnya itu kapan? Nah, supaya tidak kena apa-apa, sudah tak di rumah saja, tidak usah pernah kemana-mana.
udah enggak pernah dilarang nang omah kebruan kambil. Ya udah lah. Ya itu semuanya itu datang azab tiba-tiba itu, namanya tiba-tiba kan tidak disangka-sangka. Nah, sebelum datang azab yang tidak disangka-sangka itu, segera kembali pada Allah, berserah diri pada Allah. Oh, Allah memerintahkan suruh mengikuti Al-Quran, ya diikuti Al-Quran itu sebaik-baiknya. Mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya artinya apa yang diperintah dalam Al-Quran itu diamalkan, ya diamalkan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk dijauhi, dijauhi, itu sebaik-baiknya. Nah, bagaimana bisa mengikuti Al-Quran sebaik-baiknya? Maka ngaji, yang dikaji Quran, ya. Jangan hanya membaca tok, geting karo wong ngaji, malah ikuti Quran sebaik-baiknya itu berarti harus memahami apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang dilarang oleh Al-Quran itu diikuti sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa memahami apa yang diperintahkan Al-Quran, apa yang dilarang Quran itu harus ngaji. Lah nek ngaji wis geting, ya, geting wong ngaji dheweke sendiri ya geting dengan ngaji, bagaimana kamu bisa tahu? Nah, itu nanti datang azab tiba-tiba masuk hidup sesudah mati yang ke sebelah apa tadi? 11 tadi ya, yang kamu takuti tadi akan sampai juga. Nah, setelah itu nanti baru ingat, dulu kalau saya ada orang ngaji, kalau malah saya olok-olok, ya, malah saya fitnah, malah saya larang, saya cegah. Nah, itu semuanya itulah nanti akan diambil, diunduh sendiri. Maka kalau takut itulah supaya kita itu mengerti. Kalau tidak mengerti kan tidak takut. Ya, mulai rasa ngaji kan orang ngerti sehingga rasa takut. Ya kalau kamu tidak takut, tadi saya katakan takut apa tidak takut, alam itu mesti bakal dialami. Nah, kamu tidak takut, ngerti-ngerti masuk ke sana, ya. Nah, kalau dengan takut masuk ke sana, tapi sudah hati-hati dengan masuknya melalui jalan yang benar. Masuk apa? Alam akhirat tadi, jalan yang benar yang ditempuh, sehingga andai kata mendapat kalau apa bencana apa keringat dari sekian miliar manusia atau dengan triliun manusia tadi, ya mudah-mudahan tidak sampai di mata kaki aja, tidak lah gitu lah, kita usahakan. Ini ora, dah, wes pokoknya jalannya semua, semuanya bakal masuk, dah kamu nanti tenggelam sampai di mulutmu, di masar sudah rekoso. Saya takut tidak ingin masuk masar dengan tenggelam keringat manusia sampai sedalam itu. Nah, maka itu ada jalannya, hindari itu. Nah, supaya itu maka kita ngaji Quran semaksimalnya, hati semaksimalnya. Kalau itu larangan kita jauhi, kalau itu perintah kita jalani, sehingga masuk yaumul mahsyar nanti dalam keadaan bahagia. Walaupun kita takut, ya, atau tidak takut, mahsyar itu mesti bakal dimasuki. Nah, maka tinggal kita milih masuk mahsyar nanti dengan rekoso apa dengan nikmat, itu tinggal pada kita semua. Nah, itu ada jalan. Maka orang yang ngaji itu keuntungannya luar biasa untuk menuju jalan kebaikan. Tahu, ya. Ya kalau tidak ngaji memang tidak takut apa-apa, tapi tahu-tahu, ya itu masuk neraka nggak bisa dihindari. Sebab kalau sudah di sana itu tidak bisa menghindar. Tidak ada pertolongan, minta tolong bapaknya, minta tolong saudara dekat, tidak bisa. Maka Nabi kita menjelaskan tidak ada pertolongan pada hari itu, kecuali hanya dari Allah yang akan menolongnya. Nah, supaya kita mendapat pertolongan yang hanya dari Allah yang bisa menolong, maka jadilah 7 golongan tadi, paling tidak dari 7 golongan tadi. Jadi pemuda ya yang rajin beribadah ke masjid, ya, takutnya kepada Allah itu betul-betul, sehingga kalau kita sendirian mengenang Allah, berzikir pada Allah, menginang nur seraga sampai mencucurkan air mata karena takut dengan azabnya Allah itu, ya, dibujuk rayu orang secantik apapun, sekaya apapun, ya, kalau putri ya sekaya apapun, diberi apa oleh laki-laki, digrojok duit, diberikan mobil, diberikan mewah, rumah mewah dan sebagainya, ya, ya
Kalau laki-laki dipameri wanita cantik seperti apapun, keturunan bangsawan, udah suruh tinggal garap sajalah. Tapi tadi yang kepingin dapat naungan dari Allah, yang semuanya itu sebetulnya ingin, tapi karena takut kepada Allah, maka secara rela membatalkan niat keinginan itu tadi, walaupun dipamer-pameri, tapi karena takutnya kepada Allah, lebih takut daripada sekedar senang sementara itu. Nah itu dihindari, menghindar dari maksiat, dibujuk rayu oleh wanita cantik, karena pada umumnya kalau ya orang yang beriman itu kalau dibujuk uang, mau orang kaya kok, yang butuh uang, tidak butuh uang, pekerjaan sudah punya pekerjaan, ya butuh wanita cantik, walaupun mungkin di rumah sudah punya istri juga, tapi istri saya dengan ini cantik, wanitanya cantik sekali, terus gratis, terus aku orang ajak, saya diajak, nah masa tidak mau? Nah, tidak maunya karena takut pada Allah, bukan takut pada wah nanti kalau saya mau begini istri saya tahu marah nanti. Nah, daripada dimarahi istri itu tidak takut pada. Kalau hanya takut pada istri ya tinggal delik. Istrimu di sini tinggal di mana, masuk di hotel di mana. Tapi takutnya pada Allah, Allah itu tahu di mana aja kamu bersembunyi, Allah tahu. Kamu lakukan sendirian atau kamu lakukan berduaan atau sampai Allah itu tahu di mana saja. Nah inilah maka pasrah bongkoan pada Allah itu dengan mengkaji Al-Quran ini. Apa yang dilarang dalam Al-Quran kita jauhi, apa yang diperintahkan semaksimalnya dijalani. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa kebaikan yang kamu lakukan, apapun kebaikan, ya, untuk dirimu sendiri, walaupun tidak ada orang tahu, yang tahu hanya kamu sendiri, manusia lain tidak tahu, tajiduhu indallah. Nanti Allah akan berikan apa yang kamu amalkan, yang kamu manusia yang tahu, Allah berikan pahalanya. Sebaliknya juga kamu sembunyi-sembunyi untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak ada manusia yang tahu, keluarganya pun nggak tahu, yang tahu dirinya sendiri. Jangan kira Allah tidak tahu, maka Allah pun tahu. Maka perbuatan baik atau buruk di mana saja kamu berada, Allah tahu. Sampai Allah mengatakan kalau kamu sendirian, ya Allah yang kedua. Kamu bertiga, Allah yang keempat. Kamu keempat, Allah yang kelima. Kamu berjumlah banyak, lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, nah, Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Nah, maka kita bersembunyi dari mata Allah itu tidak akan bisa. Tersembunyi dimanapun nggak akan bisa. Nah karena itulah maka semaksimalnya yang baik-baik kita amalkan, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Supaya kita nanti mendapat naungan, ya, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Asman. Masih ada? Berikutnya dari brosur halaman 1 surat Toha ayat 108. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ini mohon diterangkan. Nah ya lah, pada hari besok itu semua itu ada suara, ya. Dah kamu mengikuti suara itu, kemana aja kamu nggak akan berbelok-belok, nggak akan berbelok-belok, mengikuti semua. Dah mengikuti suara itu, kemana suara itu membawa kamu ikuti, dan selalu merendahkan suara, ya, merendahkan suara, merendahkan diri, semua suara kepada Tuhan, ya, semuanya merendahkan, takut karena hari itu dah hari tidak ada selain yang ada kecuali Allah, ya. Maka semua dah yang tadinya kafir pun jadi takut pada Allah. Ya, Allah yang Maha Pemurah,
kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Ya, bisikan artinya bisikan saja, bisikan apa-apa itu sudah. Yang didengar hanya suara satu. Ya, dikatakan oleh Allah tadi ya, pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok. Pada hari itu udah manut, penyeru menuntun kemana dah. Nyata dituntun ke Masar semua sudah, tidak berbelok-belok, ikut ke sana. Dan merendahkan suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Tidak ada teriak-teriak. Walaupun orang banyak, suaranya semua mengikuti suara satu. Ya, dah suara yang dituntun itu kemana aja kamu ikuti itu nanti. Dan tidak ada yang kemaki ketika di dunia itu nggak ada, karena dulu yang di dunia sok kemaki itu tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya akhirat, tidak, makanya sok kemaki sih Anda. Tapi pada saat itu tidak ada yang tidak percaya, semuanya percaya karena sudah terjadi. Tidak ada yang tidak percaya, semuanya percaya. Tidak ada yang celometan, itu tidak ada. Tidak percaya semua, tinggal mengikuti. Maka suara apapun dah, takut bersuara keras pun takut. Udah bisik-bisik satu sama yang lain. Ya dah, itu menghadap Allah semuanya. Orang kok wong akeh bareng terus suaranya bengak-bengok kayak wong demo itu nggak ada. Atau orang dari sudah semua tunduk patuh pada Allah. Karena dulu yang tidak dikira akan terjadi begitu terjadi. Kaget semua kan, ya, maka suaranya udah semuanya tunduk patuh pada Allah. Ya, para berbisik-bisik satu sama lain nggak berani menentang Allah, semuanya hanya bisikan-bisikannya. Ya, suara berbisik-bisik aja. Nah begitulah, tunduk patuh pada Allah. Yang dulunya bangkang tunduk, apalagi yang dulunya tunduk lebih tunduk lagi kan. Percaya yang bangkang sok maidu sok bantah itu sudah tidak ada yang berani lagi. Tunduk patuh pada Allah.